Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Ayo ibu-ibu, kakak dibeli dong. Ini barang ori. Jual aja KW. Barang ekspor, Neng. Enggak. Nih lihat nih tuh. Jahitan aja nggak bener gini. Ini udah bagus ini. Apa? Ini mencong gini. Nggak mungkin mencong. Ini kualitas ekspor. Enggak Bu, ini mah KW kata temen saya aja. Ini mah KW bukan ori. Jangan percaya teman, percaya saya aja. Enggak Bu, saya percaya udah sama kata Tuhan Yesus sih Bu. perusahaan. Cuman tapi ya ini tuh banyak jahitan yang robek-robek Bu. Tapi kalau udah ibu beli, gak bisa diganti Bu. Harus bisa Bu. Gak boleh, apalagi udah online dipakai. aja bisa Bu. Kalau masih baru. Ini kan sama ibu bisa, udah Bu. dipakai. Udah Bu. Gak bisa Ibu suka ke gereja gak Bu? Suka Neng. Tapi ibu mau bohong Saya nggak bohong Neng, ini emang bagus. udah Neng. kalau gitu ganti atuh Bu. Kalau nggak mungkin saya nggak udah Bu. jualan. Neng, Habis Neng. waktu udah ya Bu. Neng, Makasih Bu. Neng. Nah adik-adik jangan sampai kalian seperti ibu-ibu yang tadi ya. Kalau kalian ada teman yang berantem atau apa gitu ya, kalian harus berkata dengan benar, dengan jujur kalau ditanya sama guru-guru kalian. Nah walaupun resikonya emang agak berat, tapi kalian harus berani untuk berkata dengan benar. Nah kita mau firman Tuhan nih sebentar lagi, jadi dan kita juga mau happy untuk nari-nari bareng. Jadi kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk siapin hati dan telinga kalian, hati kalian buat sekolah minggu hari ini. Oke. Yuk, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kami bisa sekolah minggu lagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami, dan menyertai kami selama sekolah minggu hari ini. Bapak, kiranya Engkau memberi kami hati untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan supaya kami juga bisa semangat dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kalian harus semangat memuji Tuhan dan kalian juga harus belajar supaya bisa berkata dengan benar. Oke adik-adik, happy Sunday!
Yuk, tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. You say, kasihmu melimpah dalamku, kuasamu ubahkan hidupku, beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. Ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita mau nyanyi dari awal lagi. Kasih-Mu melimpah dalamku, kuasa-Mu, kuasa-Mu ubahkan hidupku, beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita bilang ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
di PPL Kids Sunday School Online. Nah, tidak terasa ya, kita sudah di tanggal 16, berarti kita sudah 16 hari ada di tahun 2022. Nah, sebelum masuk ke firman yang akan kakak bahas, adik-adik kita doa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik siapkan dulu Alkitab dan buku catatannya ya, karena itu penting. Kita nggak bisa mengingat apa yang kita dengar hari ini. Nah, tetapi ketika dicatat, beberapa hari kemudian adik-adik lupa, adik-adik bisa membuka bukunya kembali dan membacanya kembali dan merenungkan dan sekaligus melakukannya. Oke adik-adik, kakak kasih waktu ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu ya. Apakah adik-adik pernah dalam situasi adik-adik itu harus berkata jujur? Atau juga ketika bertemu dengan teman, adik-adik itu melihat teman kalian itu mungkin berbuat salah ya, atau melakukan hal yang tidak benar, kemudian adik-adik tahu kebenarannya, adik-adik harus menegurnya. Menegur, kedua ya. Yang ketiga, kakak mau tanya, apakah adik-adik di sini ada yang tidak pernah berbohong? Ada? Wah, nggak mungkin ya, karena satu-satunya manusia yang ada di bumi ini yang pernah ada ya, yang nggak pernah berbohong itu cuma Tuhan Yesus. Nah, jadi pasti semua pernah mengalami ya, ketika kita harus dalam situasi terjepit kita harus berbohong, ataupun kita ketemu teman yang berbuat salah, kita tidak berani menegur karena kita itu tidak berani resiko yang akan kita hadapi. Mungkin bisa dijauhi teman, mungkin bisa dimusuhi teman, ataupun mungkin bisa dicemooh sama teman. Tapi kadang juga ada yang merasa nyaman dengan kebohongannya, betul? Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita itu harus berani untuk berkata benar. Nah, adik-adik berbicara tentang berani berkata benar, kakak mau menceritakan salah satu tokoh di dalam Alkitab. Adik-adik ada yang tahu siapa tokohnya? Bukan Daniel, bukan Yusuf, bukan Musa, bukan Yosua, siapa lagi? Gideon. Oh no, coba siapa lagi? Kakak kasih clue ya. Dia adalah orang yang berani mengatakan kebenaran meskipun dia harus menghadapi resiko. Coba siapa? Tuhan Yesus? Oh sudah pasti dong Tuhan Yesus. Tapi kakak hari ini bukan mau cerita tentang Tuhan Yesus. Coba siapa? Betul, hari ini kita akan bicara tentang Ratu Esther. Adik-adik tahu siapa itu Ratu Esther? Ratu Esther itu sebenarnya dia adalah anak yatim piatu. Kemudian diangkat oleh Mordekai. Nah, pada saat itu Raja Ahasiweros berusaha atau menginginkan ratunya, yaitu Ratu Wasti, diganti. Dan yang terpilih adalah Esther. Esther itu orangnya cantik, mungkin juga pintar, nggak mungkin ya bisa terpilih menjadi seorang ratu. Nah, tetapi pada saat itu ada seorang kepercayaannya sang raja yang namanya Haman. Nah, Haman itu sangat membenci pamannya Esther yang bernama Mordekai, karena Mordekai itu tidak mau menyembah atau hormat kepada Haman. Makanya Haman berusaha untuk membunuh bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, karena Mordekai merasa cemas dengan bangsanya yang akan dibunuh, makanya dia meminta tolong kepada Esther untuk berbicara kepada sang raja. Tetapi kata Esther, aku belum dipanggil sama raja. Kalau aku menghadap raja itu, harus menunggu raja itu memanggil saya. Kalau tidak, saya itu harus menghadapi atau mungkin akan mendapat hukuman. Tapi apapun yang terjadi, saya akan mencoba dan saya akan berusaha menyampaikan apa yang terjadi. Tapi karena kasih Tuhan, singkat cerita ya, ternyata raja mau menerima Esther tanpa harus dipanggil terlebih dahulu dan mendengarkan semua apa yang terjadi dari mulut Esther. Dan apa yang terjadi? Bangsa Yahudi akhirnya selamat karena keberanian Esther untuk menyampaikan kebenaran. Dan apa yang terjadi? Orang yang bertindak jahat, dia mendapatkan hukuman adik-adik. Makanya adik-adik itu harus berani berkata benar seperti Ratu
Esther. Nah, tema kakak kali ini adalah berani untuk berkata benar. Nah, kenapa kebenaran itu sangat penting dan kenapa kita harus berlaku benar? Nah, kita buka dulu ya di Mazmur 32 ayat 2. Itu ada di Perjanjian Lama, oke? Nah, kita baca sama-sama ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di sini kakak mau dibagi 3 ya, biar adik-adik mengerti. Berbahagialah manusia. Kenapa kita harus berbahagia? Karena kita itu sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Kakak pernah ceritakan tentang kerajaan Allah. Nah, ketika masuk di dalam kerajaan Allah, nah kita otomatis itu kita sudah punya identitas baru sebagai warga kerajaan Allah. Di mana sebagai warganya punya karakter adalah mereka itu hidup yang benar. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu harus hidup benar, berkata benar. Nah, yang kedua, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi artinya Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus sudah menebus kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup benar. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Seperti yang minggu lalu ya, Kalisa pernah cerita tentang apa? Kita adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru, new creation. Jadi mulai kita terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, kita itu harus hidup benar. Betul adik-adik. Nah, yang ketiga, yang tidak berjiwa penipu. Nah, di sini tuh bicara tentang apa? Kita itu sedang menunjukkan ketaatan kita kepada kehendaknya Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Balik lagi, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berikan panduannya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus beri kita Roh Kudus yang akan memimpin kita dan menuntun kita. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan, iblis itu adalah seorang penipu. Nah, dia akan berusaha membuat kita jatuh lagi di dalam dosa supaya kita itu jauh dari kemuliaan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Dengan apa? Kita disuruh mungkin diajak berbohong atau diajak menipu atau mungkin berkata-kata yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi mulai saat ini adik-adik kan sudah mengerti. Nah, adik-adik itu harus mulai berkata yang benar, harus jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, pada orang-orang sekitar kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Dan selain itu ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang berbuat salah dan adik-adik tahu kebenarannya, nah adik-adik harus berani untuk menegurnya. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang baik. Bahkan bisa menuntun teman-teman adik-adik yang tadinya berada di jalan yang salah menuju ke jalan yang benar. Jadi gunakan mulut adik-adik itu untuk sesuatu yang benar. Nah adik-adik, kebenaran kadang menyakitkan, tetapi memiliki dampak menuntun yang salah ke jalan yang benar. Jadi adik-adik harus berani untuk berkata benar, harus berani menegur yang salah saat adik-adik tahu kebenarannya. Nah, di sini mulut adik-adik itu ya harus dipergunakan dengan benar. Di sini ada kata-kata apa? Coba. Aku mau berkata-kata yang baik, benar, dan bijaksana. Nah, firman kali ini cukup sekian ya adik-adik. Kakak harap adik-adik mengerti semua yang sudah kakak jelaskan hari ini. Dan bukan cuma hanya didengar ya, tapi juga harus dilakukan. Nah, kita akhiri firman hari ini dan kita doa terlebih dahulu. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami mau menjadi anak yang berani. Maafkan kami Tuhan bila selama ini kami masih suka bohong, tidak jujur, ataupun tidak berani untuk melakukan kebenaran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami, mengingatkan kami untuk selalu berkata-kata yang benar. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi terang-Mu yang bersinar terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. God bless you and happy Sunday. Bye.
Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oke adik-adik, jangan lupa untuk kirim foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan happy Sunday and God bless you! 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Halo semuanya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, God bless you, happy Sunday. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hai teman-teman, hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Happy Sunday, God bless you all. Bye! 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. Dah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. God bless you. Ayat hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih karena Talia. God bless you. Dadah. Ayat hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 12. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you all. Shalom kakak-kakak, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you, bye. Minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom, hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Shalom, ayat hafalannya adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi syukur bisa deh, dadah.
Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, God bless you all. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, God bless you. Semua ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bye bye, God bless you all. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom, ayat hafalannya adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami all pesan dari dadah. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. Bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang selama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Salam semuanya, hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, ia sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you semuanya. Ayat hafalan minggu ini berjudul 2 Korintus
ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salam semua, perkenalkan nama saya Melena. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih and God bless you. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. God bless you. Hafalan minggu ini berjudul 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih.
Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. Bye-bye. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. Dadah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Thank you, God bless you, and happy Sunday. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. God bless you. Dadah. Shalom, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. God bless you and happy Sunday. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. God bless you all. Ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. God bless you.